Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Di sini saya Suci Dwi Pratami dengan NIM 2006838 sebagai moderator dan ada teman-teman saya. Saya Dina Asmi dengan NIM 2006842. Perkenalkan, saya Puja Sawanisa dengan NIM 2007144. Saya Rania Roka dengan NIM 2011779. Saya Sofi Kemal Sedia dengan NIM 2005657. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Dina. Baik, saya Dina Asariwardini. Saya di sini akan membacakan konsep pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Konsep pengetahuan. Dalam pandangan umum, ilmu atau ilmu pengetahuan sering diartikan sebagai salah sesuatu yang kita kenal atau ketahui mengenai suatu hal atau objek. Kita mengetahui suatu hal tersebut diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, baik bersumber dari pengalaman kita sendiri dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, dari informasi atau cerita orang lain, dari kebiasaan atau adat istiadat. Pengetahuan dapat juga dijelaskan sebagai hasil dari mengetahui objek-objek di alam nyata menurut akal dengan jalan pengamatan. Berikut pengertian beberapa ahli tentang pengetahuan. Sidi Ghazabla dalam Sadullah 1983 mengatakan pengetahuan adalah apa-apa yang diketahui sebagai hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari pada kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Semua pengetahuan itu adalah milik atau isi pikiran. Puja Wijana mendefinisikan pengetahuan sebagai reaksi pada manusia dengan semua rangsangan yang terjadi di alat untuk melakukan indera penginderaan jauh pada objek tertentu. Menurut Oni S. Prijono, pengetahuan yang diperoleh dari nilai membiasakan orang-orang ini mengembangkan rasa ingin tahu. Lalu, menurut Sumadi 1996, menunjukkan bahwa pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat fakta, simbol, proses, dan teori. Menurut Noto Atmojo 2002 mendefinisikan ide bahwa pengetahuan adalah hasil dari perilaku manusia yang terjadi setelah penginderaan dari objek tertentu. Teori serupa diungkapkan oleh Locke. Teori tentang kebenaran yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah pengetahuan itu benar atau salah. Yang pertama, teori korespondensi. Kebenaran merupakan persesuaian antara fakta dan situasi nyata. Kebenaran merupakan persesuaian antara pernyataan dalam pikiran dengan situasi lingkungannya. Teori ini paling luas diakuai realis. Yang kedua, teori koherensi. Kebenaran bukan persesuaian antara pikiran dengan kenyataan, melainkan kesesuaian secara harmonis antara pendapat atau pikiran kita dengan pengetahuan kita yang telah dimiliki. Teori ini pada umumnya diakui oleh golongan idealis. Yang ketiga, teori pragmatisme. Kebenaran tidak bisa bersesuaian dengan kenyataan, sebab kita hanya bisa mengetahui dari pengalaman kita saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dina. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Puja. Baik, saya Puja Sawanisa. Selanjutnya, menurut Titus tahun 1959, mengungkapkan ada 4 jenis pengetahuan atau kebenaran yang dapat diperoleh dan dimiliki manusia, yaitu A. Pengetahuan biasa atau akal sehat, B. Pengetahuan ilmiah, C. Pengetahuan filsafat, dan D. Pengetahuan religi. Next. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain
A. Inteligensi adalah keseluruhan kemampuan individu berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. B. Emosi. Emosi atau perasaan yang timbul disertai pekerjaan intelek dapat memperkuat dorongan pengetahuan individu. C. Kepercayaan. Kepercayaan datang dari apa yang telah diketahui, kemudian akan terbentuk suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik suatu objek. Selanjutnya, D. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat membentuk pengetahuan seseorang. Pengalaman pribadi yang digeneralisasikan akan membentuk stereotip dan penghayatan seseorang. E. Belajar. Belajar adalah menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Setiap kegiatan belajar diharapkan akan ada perubahan pada diri individu, seperti tidak tahu menjadi tahu. Dan F. Media massa. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut. Baik, terima kasih kepada Puja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rania. Baik, saya Rania Roka akan melanjutkan presentasi. Pengertian ilmu pengetahuan. Secara terminologis, dalam pandangan dan konteks akademis, istilah ilmu atau sains itu adalah sekumpulan pengetahuan yang mempunyai karakteristik atau ciri-ciri dan syarat-syarat tertentu sehingga disebut ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama ada Surjono Sukanto. Pengertian ilmu pengetahuan menurut Surjono Sukanto adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan di mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah atau dikontrol dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. Kemudian yang kedua ada Syahruddin Qasim. Menurut Syahruddin Qasim, bahwa pengertian ilmu pengetahuan adalah pancaran hasil metabolisme ragawi sebagai hidayah sang pencipta yang berasal dari proses interaksi fenomena fitrawi melalui dimensi hati, akal, nafsu yang rasional, empirik dan hakiki dalam menjelaskan hasanah dalam alam semesta demi untuk menyempurnakan tanggung jawab kekhalifaan. Selanjutnya, menurut Helmi A. Koto, pengertian ilmu pengetahuan menurut Helmi A. Koto, bahwasannya ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama ada kabar yang dapat dipercaya. Kedua, indera lahir maupun batin. Ketiga, akal berupa nalar maupun intelektual. Dan yang keempat, intuisi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rania. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sofi. Baik, saya Sofi Kamal Sadia akan menjelaskan tentang karakteristik ilmu dan kriteria ilmu pengetahuan. Secara umum, karakteristik ilmu adalah yaitu yang pertama, bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Ilmu dapat dipergunakan untuk penelitian dan penemuan hal-hal baru. Setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil penemuan orang lain dan tidak menjadi monopoli bagi yang menemukannya saja. Yang kedua, kebenarannya tidak mutlak. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan manusia, sehingga kebenaran suatu ilmu tidak selamanya mutlak. Yang ketiga, bersifat objektif. Prosedur kerja atau cara penggunaan metode dalam menemukan atau meneliti sesuatu tidak dapat tergantung pada pemahaman secara pribadi, melainkan didasarkan pada metode yang bersifat ilmiah. Menurut Harsoyo 1977 mengemukakan ciri-ciri ilmu yaitu yang pertama bersifat rasional. Hasil dari proses berpikir merupakan akibat dari penggunaan akal atau rasio yang bersifat objektif. Yang kedua, bersifat empiris. Ilmu diperoleh dari dan sekitar pengalaman oleh panca indera. Ilmu bersifat tidak abstrak. Yang ketiga, bersifat umum. Hasil dari ilmu dapat dipergunakan oleh semua manusia tanpa kecuali. Ilmu tidak hanya dapat dipergunakan untuk wilayah tertentu, tetapi ilmu dapat dimanfaatkan secara makro tanpa dibatasi oleh ruang. Yang keempat, bersifat akumulatif. Hasil ilmu dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian berikutnya. Ilmu bersifat tidak statis.
Setelah diperoleh ilmu tentang sesuatu, maka akan muncul ilmu-ilmu baru lainnya. Pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Istilah pedagogik yaitu berasal dari bahasa Belanda, yaitu pedagogik. Pedagogiek, bahasa Inggrisnya yaitu pedagogi. Berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu pedos yang berarti anak dan agogos yang berarti pengantar, membimbing atau memimpin. Dari kata pedos dan agogos terbentuk istilah pedagogos yang berarti seorang nelayan atau pembentuk pada zaman Yunani kuno yang bertugas untuk mengantar atau menjemput anak majikannya ke sekolah. Selain itu juga bertugas untuk selalu membimbing dan memimpin anak-anak majikannya. Selanjutnya, terjadi perubahan istilah yang dulunya sebagai pelayanan atau pembantu menjadi pedagog yang memiliki arti sebagai ahli didik atau pendidik. Terima kasih. Terima kasih kepada Sofi. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh saya sendiri, Suci. Menurut pendapat Ngalim Purwanto pada 2004, pedagogi artinya pendidikan, sedangkan pedagogik berarti ilmu pendidikan. Pedagogik atau ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Namun, secara prinsipil bahwa dalam pendidikan anak ada kewajiban untuk membimbing hingga mencapai kedewasaan. Di sisi lain, ada juga pedagogia, yaitu pergaulan dengan anak-anak yang kemudian berubah menjadi pedagogi atau pedagogi, yang berarti praktik pendidikan anak atau praktik mendidik anak, dan terbentuklah istilah pedagogi atau pedagogi, yang berarti ilmu pendidikan, mendidik anak. Dalam beberapa literatur, ditemukan di antara pendidik dan ahli ilmu pendidikan menyatakan pedagogik sebagai ilmu pendidik atau ilmu mendidik. Dengan demikian, pedagogik lebih tertuju pada ilmu pendidikan yang menerangkan tentang bagaimana kita membimbing dan mendidik anak. Sedangkan pedagogi lebih menekankan pada aspek praktis yang menyangkut kegiatan mendidik dan kegiatan membimbing anak. Sebagaimana ilmu pada umumnya, pedagogik mempunyai fungsi tertentu. Pedagogik mempunyai fungsi yang pertama sebagai fungsi deskriptif dan preskriptif. Maksudnya bahwa pedagogik selain berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sesungguhnya pendidikan anak, deskriptif juga berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang siapa seharusnya pendidik dan bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak. Yang kedua, fungsi memprediksi. Penggambaran atau penjelasan mengenai pendidikan anak sebagai suatu hasil studi. Dalam pedagogik mengimplikasikan bahwa pedagogik akan dapat memberikan prediksi-prediksi tertentu tentang apa yang mungkin terjadi dalam rangka pendidikan anak. Yang ketiga, fungsi mengontrol. Berdasarkan prediksi-prediksi seperti dijelaskan di atas, maka dengan pedagogik itu dapat dilakukan kontrol atau pengendalian agar sesuatu yang baik yang diharapkan berkenaan dengan pendidikan anak dapat terjadi. Sedangkan sesuatu yang tidak baik atau yang tidak diharapkan yang berkenaan dengan pendidikan anak tidak terjadi. Yang selanjutnya, fungsi mengembangkan. Maksudnya bahwa pedagogik mempunyai fungsi untuk melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan berupaya untuk menghasilkan temuan-temuan yang baru. Baik, materi sudah dijelaskan semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.